Oliver sedang di pantai mencari ketenangan dari stresnya ketika dia melihat seorang wanita hamil yang tampaknya tidak memiliki tempat tinggal, berjuang melawan gelombang yang menenggelamkan. Dia membawanya ke rumah musim panasnya sebagai tindakan kebaikan, sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kemudian, dia menyaksikan wanita itu membuka pintu rumah dengan kuncinya sendiri, membuatnya terkejut. Oh, teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Oliver berada di ambang kehancuran, lelah dan stres setelah minggu-minggu yang sangat sulit. Dia merasa terjebak sampai dia memutuskan untuk menelepon ibunya untuk memeriksa kabarnya. Namun, setelah mendengar suara putranya, kekhawatirannya terlihat jelas. "Kamu baik-baik saja, Oliver? Suaramu tidak terdengar bagus," kata ibunya, jelas-jelas khawatir. Dia mencoba menyangkalnya, tetapi hati ibunya tahu ada sesuatu yang salah. Jadi dia menyarankan, "Ingat rumah pantai yang kita punya? Kenapa kamu tidak pergi ke sana untuk melarikan diri dari tempat ini dan beristirahat?" Usulan itu mengejutkan Oliver, karena tidak ada yang mengunjungi tempat itu sejak kematian ayahnya, Louis, yang menganggap tempat itu sebagai tempat perlindungannya sendiri. Terlihat seperti takdir mengarah ke tempat itu. Oliver adalah seorang pengusaha yang sangat cerdas dan bijaksana, yang membuatnya sangat kaya. Dia pendiam dan jarang mengungkapkan emosi aslinya. Di masa mudanya, dia jatuh cinta dengan sangat mendalam kepada seorang wanita menawan bernama Isabella. Dia bersedia memberikan segalanya untuknya. Sayangnya, Isabella hanya tertarik pada kekayaannya dan dengan kejam menipunya. Ketika dia menemukan kebenaran, hatinya hancur. Pengalaman traumatis ini membuatnya tertutup secara emosional dan sangat berhati-hati dengan hubungan romantis. Dia fokus pada bisnisnya dan membangun sebuah kekaisaran finansial, menjadi pria yang sangat dicari, tetapi selalu mempertahankan perisai emosional untuk menghindari terluka kembali. Dengan semua kekhawatiran dan masalah yang membebani pundaknya saat itu, Oliver berpikir mungkin menyelam di laut bisa menyegarkan. Dia berangkat menuju kota kecil dan menuju pantai. Pada hari itu juga, kehidupan akan memberikan pertemuan yang benar-benar mengejutkan. Elisa adalah seorang wanita muda yang hidup dalam mimpi buruk, melarikan diri dari suami yang kasar. Seorang pria tua yang berpengaruh. Awalnya, dia percaya bahwa dia adalah pria yang baik, tetapi seiring waktu, setelah mereka menikah, kepribadiannya berubah, mengungkapkan suami yang sangat kasar. Dia menuduhnya berselingkuh, mengklaim bahwa dia hamil oleh pria lain, ilusi yang diciptakan olehnya, karena Elisa terjebak di rumahnya sendiri. Dia mulai menyiksanya dengan kejam dan terus-menerus mengancamnya, membahayakan baik dirinya maupun bayi yang dikandungnya. Orang tua Elisa yang sudah tua merasa tidak berdaya dalam situasi tersebut. Namun, ayahnya, Hector, diam-diam memberinya rantai yang berisi kunci dan selembar kertas dengan nama jalan dan kota. Dalam isyarat ini, dia berbisik, "Melarikan diri ke tempat ini, di sana kamu akan menemukan perlindungan." Elisa tidak melihat pilihan lain kecuali melarikan diri dari tempat yang menindas tersebut. Dia takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika meninggalkan pria itu, ketakutan akan neraka setelah perpisahan itu. Jadi, di bawah naungan kegelapan malam dan kesunyian yang mendalam, dia melarikan diri hanya dengan pakaian yang dikenakannya, sedikit uang, dan sebuah kunci. Dia merasa yakin, percaya bahwa dia bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Wanita muda itu menuju ke kota yang ditunjukkan oleh ayahnya, dan sesampainya di sana, perasaan lega menyelimuti dirinya. Bukan hanya karena dia akhirnya membebaskan dirinya, tetapi juga karena kemurnian udara dan aroma laut yang mengisi indranya. Pagi sudah tiba, dan Elisa turun di sebuah stasiun kereta kecil dan mulai menjelajahi kota itu. Kota tepi laut yang menawan, dengan rumah-rumah yang menampilkan gaya kuno dan bangunan-bangunan bersejarah yang megah. Dia segera menyadari bahwa itu adalah kota kelahiran ayahnya, karena dia sering berbagi banyak cerita tentang masa kecilnya,
menggambarkannya sebagai waktu yang penuh kebahagiaan besar. Ditetapkan untuk mengisi kembali energinya, Elisa memilih untuk menyelam ke laut. Dia berlari ke dalam air dengan impulsif, meninggalkan tasnya di pasir, tempat selembar kertas kecil dengan alamat rumah dan uangnya berada. Di laut, dia menemukan pembaruan, sensasi menyegarkan yang tampaknya menandai awal kehidupan barunya. Setelah keluar dari air, bagaimanapun, ketidakhadiran tasnya memicu keputusasaan. Dia mendekati beberapa orang dan menemukan bahwa daerah itu sering menjadi sasaran anak-anak muda yang mengambil barang berharga kecil. Kejutan melandanya saat menyadari bahwa alamat dan semua uangnya telah hilang. Namun, alamat tersebut tetap terukir di pikirannya. Dengan tekad, dia mulai bertanya kepada tetangga dan diberitahu bahwa alamat tersebut tidak ada. Tanpa gentar, dia terus berjalan tanpa lelah sepanjang hari. Upaya ini membuatnya kelelahan. Panas yang intens ditambah dengan kelelahan membuatnya merasa tidak enak badan, sementara pikirannya kacau karena tidak dapat menemukan tempat itu. Akhirnya, benar-benar kelelahan dan tanpa apa-apa selain rantai dengan kunci dan pakaian yang dia kenakan, dia kembali ke pantai. Keinginan untuk mendinginkan diri membawanya untuk membasuh wajah di air, tetapi dalam kelemahannya, sebuah gelombang menangkapnya secara mengejutkan dan membawanya pergi. Kelemahan menggelanjanya untuk beriksi. Oliver, di pantai yang sama, pada saat itu juga, melihat seorang wanita dalam kesulitan, berjuang melawan ombak dan memanggil minta tolong. Seolah-olah takdir telah membawanya ke tempat itu untuk suatu alasan. Elisa pingsan, dan ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di rumah megah, dicat putih dengan detail kayu dan dikelilingi oleh tanaman yang subur. Saat dia menyerap keindahan tempat itu, matanya bertemu dengan Oliver, pemilik rumah itu, dan itu membuatnya terkejut. Namun, ekspresi kaget di mata Oliver menunjukkan bahwa dia mungkin menganggapnya sebagai pengemis, karena Elisa tidak memiliki barang bawaan dan mengenakan pakaian tua yang kotor, hasil dari perjalanan panjang dan saat-saat istirahatnya. Pemuda itu memberikan sambutan yang tidak biasa dengan mengundang wanita itu ke rumah keluarganya, tetapi dia merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Dengan kebaikan hati, Oliver menawarkan pakaian bersih dan kering kepada Elisa. Wanita muda itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan kisah hidupnya, menjelaskan cobaan yang telah membawanya ke titik itu. Oliver mendengarkan dengan penuh kasih, menemukan hubungan empati yang tak terduga terhadap wanita yang baru saja masuk dalam hidupnya. Saat malam mendekat, gadis itu mengakui bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Sebagai isyarat solidaritas, Oliver menawarkan untuk membelikannya sesuatu untuk dimakan di sebuah toko di pusat kota. Sementara Oliver keluar, Elisa memutuskan untuk menjelajahi balkon dan sekitar rumah. Saat itulah matanya tertuju pada foto berdebu, dan pengenalan menyerangnya dengan sangat kuat. Dalam foto itu adalah Elisa sebagai seorang anak dengan keluarganya, dan di sampingnya, keluarga lain. Maka dia mulai mengingat bahwa ayahnya biasa menceritakan kisah tentang seorang sahabat baik dan keluarganya. Mereka biasa menghabiskan liburan bersama di sebuah rumah musim panas. Sebuah kejutan melanda tubuhnya saat pemahaman mulai muncul. Kunci yang dia bawa di rantainya memang kunci rumah itu, tempat perlindungan yang selalu disebutkan ayahnya. Tentu, dia mendekati pintu depan dan memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Yang mengejutkannya, kunci itu cocok, dan pintu terbuka. Saat itu, Oliver kembali dan mendapati dia membuka pintu dengan kuncinya sendiri. Kaget terpampang di wajahnya, membekukannya dalam momen kebingungan total. Pandangan mereka bertemu, dan Elisa, yang mengerti situasinya, meminta Oliver untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dan mengundangnya masuk. Gadis itu kemudian mulai menjelaskan, "Oliver, ayahmu, Louis, adalah teman dekat ayahku, Hector." Kata-kata Elisa membuat Oliver terkejut dan agak bingung dengan kebetulan yang luar biasa itu. Dia sangat mengenal Hector, karena ibunya sering bercerita dengan penuh nostalgia tentang persahabatan antara ayahnya dan Hector. Ibu Hector bekerja di rumah keluarga Louis.
Hector dan ibunya tinggal di pondok yang disediakan untuk para karyawan, yang memperkuat ikatan antara dia dan Louis sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, berbagi persahabatan yang tak terpisahkan, dan bahkan bercanda bahwa mereka seperti saudara. Rumah musim panas di mana Oliver dan Elisa berada penuh dengan sejarah. Itu adalah tempat di mana keluarga Louis biasa berkumpul selama bertahun-tahun, dan Hector selalu menemani momen-momen ini, menjadi bagian penting dari keluarga. Bahkan setelah mereka memulai keluarga mereka sendiri di masa dewasa, Louis dan Hector terus mengunjungi rumah itu bersama-sama, mempertahankan persahabatan tulus yang sudah lama terjalin. Anak-anak mereka juga menikmati properti itu ketika mereka masih muda. Persahabatan ini bertahan dari ujian waktu, dan sebagai tanda kasih sayang, Louis memberikan Hector salinan kunci rumah, menawarkan penggunaan properti itu untuk keluarganya kapanpun mereka mau. Sayangnya, perjalanan keluarga terakhir itu menandai akhir dari keakraban ini. Tak lama setelah perpisahan itu, Louis mengalami kecelakaan fatal, meninggalkan semua orang terguncang. Tragedi itu membuat Hector tidak mampu kembali ke rumah musim panas, dan tempat itu kehilangan keajaiban yang dulu dimilikinya. Even setelah kepergian Louis, istrinya memutuskan untuk menghormati keinginan mendiang suaminya. Dia meninggalkan kunci-kuncinya dengan Hector, mengetahui bahwa dia adalah seperti saudara bagi Louis, dengan demikian menjaga hubungan antara kedua keluarga tetap hidup. Saat itulah Elisa memberitahu Oliver bahwa kunci itu milik ayahnya, dan dia telah menginstruksikan Elisa untuk melarikan diri ke sana. Jadi, mereka berdua mulai mengenang cerita-cerita yang dulu diceritakan orang tua mereka tentang persahabatan indah yang mengikat mereka bersama. Pada saat itu, kerentanan wanita itu menyentuh titik sensitif dalam diri Oliver. Dia begitu rapuh sehingga Oliver merasakan dorongan kuat untuk membantunya. Dengan penuh keramahan, dia menawarkan agar Elisa tinggal di rumah itu selama yang dibutuhkan untuk membangun dirinya kembali. Oliver tahu Hector sebagai orang baik yang dihormati oleh ayahnya. Oliver tahu bahwa jika ayahnya tahu tentang situasi putri Hector, dia akan melakukan hal yang mustahil untuk membantunya. Elisa ragu-ragu sedikit sebelum menerima tawaran itu, tetapi dia menerimanya setelah tidak melihat jalan keluar lain. Meskipun biasanya dia pendiam dan dingin, dia merasakan sesuatu yang istimewa tentang Elisa. Kehadirannya membawa kenyamanan yang menghilangkan ketegangan di sekitarnya. Oliver kembali ke kota, tetapi pikirannya terus terfokus pada Elisa. Akhir pekan berikutnya, dia kembali untuk mengunjunginya, membawa persediaan. Gadis itu berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran tepi laut. Setelah beberapa minggu, kunjungan pemuda itu terus berlanjut. Dan perhatian Oliver kepada Elisa memicu perasaan mendalam di keduanya. Dia jatuh cinta padanya dengan mendalam dan merasakan keinginan untuk melindunginya dari kesulitan hidup. Suatu hari, dalam tindakan impulsif, Oliver mengungkapkan perasaannya. "Elisa, biarkan aku membantumu. Aku bisa berada di sini kapanpun kamu butuh." Elisa setuju, merasa dicintai dan dihargai oleh Oliver. Minggu-minggu berlalu, dan mereka berbagi momen-momen kebahagiaan yang luar biasa, membiarkan diri mereka menyembuhkan luka-luka masa lalu. Dalam percakapan yang jujur dan dewasa, mereka membahas masa depan dan kedatangan bayi. Dengan nada tegas dan tulus, Oliver mengungkapkan perasaannya. "Elisa, aku ingin mencintai dan merawatmu serta bayimu seolah-olah mereka adalah milikku. Aku ingin membesarkan dia sebagai anakku sendiri." Momen itu membawa makna yang dalam dalam hidup mereka, dan dengan ciuman yang penuh gairah, mereka mengikat hubungan itu. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk merenovasi rumah musim panas, mengubahnya menjadi rumah mereka. Oliver, dengan perusahaannya sendiri, berhasil tetap terorganisir dengan pertemuan sesekali di kota. Dan demikianlah, sebuah keluarga yang tidak terduga terbentuk, dan mereka bisa merasakan kebahagiaan sejati. Takdir sepertinya telah mempersiapkan tempat itu untuk mereka, seolah-olah hidup mereka telah terjalin sejak sebelum kelahiran mereka. Dalam momen luar biasa ini,
di mana dua kehidupan bertemu karena kekuatan yang tampaknya di luar pengertian. Lohan dan Elisa menyadari bahwa takdir sering merajut rencana-rencananya sendiri. Apa yang dimulai dengan pertemuan tak terduga di tepi laut berubah menjadi perjalanan cinta dan saling pengertian. Rumah yang dulunya menjadi tempat pelarian bagi kedua orang tua sekarang menjadi simbol awal baru. Kunci yang dulunya mewakili masa lalu yang penuh nostalgia, sekarang membuka pintu ke masa depan yang penuh janji. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.